Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqan alaina waliman ahsana bi ma'rufin innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta pengajian sore ngaso di kesempatan kali ini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melanjutkan kegiatan ngaso kita pada Kamis hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita, memberkahi segala yang kita usahakan. Allah berikan kemudahan pada setiap usaha kita. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ada permintaan dari salah seorang teman dari peserta ngaso kita. Jadi untuk menyambut Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, ya kita bikin tema, jadi ngaso menyambut Ramadan. Jadi ngaso menyambut Ramadan. Dan saya sampaikan pekan lalu bahwa insya Allah untuk menyambut Ramadan ini kita akan membaca Fiqhus Syiyam, jadi fikih tentang puasa yang ada dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq, salah satu buku fikih baru ya. Karena Said Sabiq ini ya orang abad ke-20, dan kalau yang di buku yang saya pegang, jadi cetakan yang saya pegang ini, bahwa kitab Fiqhus Sunnah ini di muqaddimahnya, ini saya akan tampilkan screenshot di muqaddimahnya. Di muqaddimah, nah, kalau di buku yang saya pegang ada tanggalnya Al-Qahirah fi 15 min Sya'ban, Kairo 15 Sya'ban 1365 Hijriah. Jadi buku saya pegang ada tanggalnya tanggal 15 Sya'ban 15 Sya'ban tahun 1365 Hijriah. Jadi kalau sekarang 1443, jadi umur kitab ini sudah kira-kira 78 tahun. Jadi sebelum masuk ke bab as-syiyam, saya akan bacakan muqaddimahnya agar kita punya gambaran nanti cara pembahasan fikih dalam Fiqhus Sunnah ini seperti apa. Saya akan bacakan muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fahadal kitabu yatanawalu masaila minal fiqhil islami. Fahadal kitab, ini adalah kitab, ini kitab ini yatanawalu, berisi masaila minal fiqhil islami, beberapa masalah dalam fikih Islam, makrunatan,
yang disertai biadillatiha dengan dalil-dalilnya, min sharihil kitab, dari kitab Al-Quran yang jelas, yang sharih, wa sahihi sunnah, dan sunnah yang sahih. Jadi ini buku fikih, jadi buku yang berisi masalah-masalah fikih yang disertai dengan dalil. Karena di antara buku-buku fikih yang ada, ya tidak harus serta dengan dalil. Wa mimma ajma'at alaihil ummah, dan di antara masalah-masalah fikih ini, masail benar fikih ini adalah hal-hal yang ajma'at, yang telah bersepakat alaihi, atas masalah-masalah itu. Al-ummatu, alaihi ini bisa ke Alkitab ya, atau fikih. Nah, al-ummatu, umat kaum muslimin. Waqad aradtu fi yusrin wa suhulah, dan saya menampilkannya, menyajikannya dengan mudah, dengan ringan, wasuhulah, dan mudah. Jadi virusrin wasuhulatin wabastin, sederhana, wasti'abin, dan menjangkau, likasirin, banyak hal, mimma yahtaju ilaihil muslim, hal-hal yang berhajat kepadanya setiap muslim. Jadi ini buku fikih yang disajikan dalam kemasan yang mudah, kemasan yang simpel, yang mencakup banyak hal yang diperlukan oleh kaum muslimin, ma'atajannubi dzikril khilaf, dengan menjauhi, jadi menghindari hal-hal yang menyebutkan hal yang ada perbedaan pendapat, illa idza wujida, kecuali jika didapatkan, ma yasuhu dzikruhu, hal yang memerlukan, mendorong untuk menyebutkan khilaf itu. Jadi awalnya ya menjauhi khilaf, tapi kalau memang ada yang diperlukan ditampilkan, fanushiru ilaihi, maka kami akan menunjukkan kepada pendapat-pendapat ulama dalam perbedaan itu. Wa huwa bihadza, dan ini kitab ini dengan model seperti ini, yukti suratan sahihah, memberikan gambaran yang benar, lil fikil islami, bagi fikih Islam, alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan, yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Namun juga fikih, artinya pemahaman, memahami fikih Islami sebagaimana dulu yang Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu lin-nasi babal fahmi anillahi wa rasulih, dan membuka pemahaman umat manusia memahami pesan dari Allah dan Rasulnya. Wa yajma'uhum alal kitabi was sunnah, ini semangatnya, semangat untuk menghimpun umat dalam kitab dan sunnah. Wa yaqdi alal khilaf, dan menghentikan perbedaan pendapat. Wa bid'atit ta'assubi dil madahib, dan bid'ah fanatisme terhadap madhab-madhab tertentu. Kama yaqdi alal khurafah al-qailah, sebagaimana buku ini bermaksud untuk menghentikan khurafat yang mengatakan bi anna babal ijtihadi qad sudda, bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Makanya nanti jangan heran kalau dalam fikih sunnah, karena semangatnya ijtihad itu terbuka, semangatnya menjauhi khilaf, semangatnya tidak ta'assub, tidak fanatik pada madhab tertentu, semangatnya memahami fikih dengan merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Ini mukadimahnya, sehingga nanti ketika kita mendapati isinya jadi nggak terkaget-kaget. Wahadihi muhawalatun, ini adalah usaha, aradna biha khidmatadinina, yang kami bermaksud dengan usaha ini
untuk khidmatati ini, untuk ya berkhidmah, untuk menjadi pelayan bagi agama kita. Jadi menjadi pelayan bagi agama biar orang bisa mudah memahami agamanya. Wa manfaata ikhwanina, dan kami berharap bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Nas'alullaha an yanfa'a biha. Kami berharap, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bermanfaat. Ikhwan kami, saudara-saudara kami bermanfaat dengan kitab ini. Wa an yaj'ala amalana khalisan liwajhil karim, dan menjadikan pekerjaan kami ini ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang menjadi andalan kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Sayyid Sabiq. Nah, kalau di buku yang cetakan saya ini Maktabah Syamilah, kalau di buku cetakan saya ada tanggalnya 15 Kairo, 15 Sya'ban 1365. Ini kalau kira-kira tahun Masehinya itu kira-kira tahun 45-an atau 46. Ini mukadimahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sebagaimana janji kita untuk membahas khusus, jadi di pengajian kita, jadi ngaji sore ini menyambut Ramadan, kita buka bab siam kitab Fiqhus Sunnah. Jadi kita tadi sudah baca mukadimahnya, sekarang kita masuk ke bab siamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung baca aja dari bab siam ini. Jadi asyamu yutlaku alal imsaki. Jadi kata siam itu begitu diucapkan yutlaku, maknanya adalah al-imsak, artinya adalah menahan diri, imsak. Karena sampai sekarang akhirnya menjadi terkenal gitu. Jadi waktu mulai puasa itu ya mulainya waktu imsak, waktu imsak. Padahal kata imsak itu artinya menahan diri. Ini unik kan kalau di cara mengenalkan kepada masyarakat, kepada umat itu memang ada itu waktu imsak. Jadi waktu sholat duhur, waktu sholat, kan maksudnya di waktu sholat, tapi ini kalau di jadwal-jadwal itu waktu imsak. Sampai kemudian juga masyarakat mengenal bahwa jadwal Ramadan namanya imsakiyah. Jadi ini kearifan kita dalam membahasakan. Jadi sampai agenda Ramadan itu namanya imsakiyah. Imsakiyah. Padahal imsak itu adalah kata lain, makna dari secara bahasa lugatan asyamu huwa al-imsak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ini ya. Qala Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman dalam surah Maryam. Falan ukallimal yauma insiya. Ya, dalam kisahnya Maryam ya. Jadi ini enggak disebutkan indeks ayatnya. Jadi ayat ke-26 surah Maryam. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata sauman dalam ayat ke-26 surah Maryam ini maksudnya adalah imsakan anil kalami. Jadi yang dimaksudkan adalah imsakan anil kalami. Jadi berhenti, tidak berbicara. Jadi pemakna saum dalam bahasa Arab artinya imsak. Nah, ini alhamdulillah jadi sudah terkenal bahasa
puasa, imsak ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau yang dimaksudkan dalam fikih, ini kan dalam bahasa kamus nih. Wal maqsudu bihi huda. Sedangkan yang dimaksudkan kata siam di sini, maksudnya di fikih ini adalah al imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Ya, di sini ini. Jadi kalau yang dimaksudkan dalam fikih Islam as-siyam atau as-saum adalah imsak, al-imsaku anil muftirat. Jadi berhenti dari hal yang membatalkan puasa. Ya, dibatasi waktu min tulu'il fajri, sejak terbit terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari ma'an niyati, disertai dengan niat. Jadi ini dalam fikih bahwa yang namanya puasa itu jadi muftirat yang dihentikan. Jadi beda mungkin dengan puasa dalam ilmu medis mungkin. Jadi kalau di puasa medis itu apakah betul-betul puasa dari seluruh muftirat itu yang membatalkan. Nah, kemudian waktunya, jadi kalau puasa fikih itu ya sejak terbit fajar. Kalau medis bisa jadi ya puasanya mulai kadang dari sejak malam sudah puasa, nah, sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi ini yang mengoreksi waktu kita bahwa siang hari dalam fikih itu mulainya dari terbit fajar. Jadi mulai siang itu adalah terbit fajar, bukan terbit matahari. Nah, di kita kan yang namanya siang hari seringkali difahami ya terbit matahari. Kalau masih belum terbit matahari ya dianggap masih belum siang. Itu dalam pengertian bahasa istilah siang di masyarakat. Ini kok putus sebentar, kok tiba-tiba putus. Ada apa nih kok putus? Oke, Afan, kok tiba-tiba putus? Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kita baca fikih sunnahnya. Jadi dalam kamus fikih siang itu mulainya terbit fajar, bukan terbit matahari. Makanya ini yang kalau di dalam respon publik kita, jadi biasanya kalau puasa, kalau nggak puasa orang tidak merasa kesiangan. Jadi kalau tidak puasa, orang bangun adzan subuh itu seringkali masih merasa belum kesiangan, masih gelap apalagi gitu kan. Tapi insya Allah kalau puasa, bangun pas adzan subuh itu kesimpulannya adalah kesiangan. Itu yang membedakan. Jadi ma'an niyah, jadi puasa itu imsak mintu il fajri ila ghurubis syamsi, ya ini yang membedakan ma'an niat. Ya, niat ini kalau dalam puasa sangat penting karena dia membedakan puasa apa. Oke, nih, karena ini dari Maktabah Samilah, tulisannya begini, kita baca apa adanya. Kalau di buku agak lebih rapi. Fadluhu, tentang keutamaan siam. Fadluhu, keutamaan siam. Disebutkan ada 6 hadis untuk menerangkan keutamaan siam, dan silahkan nanti bisa dijadikan bahan untuk menerangkan tentang keutamaan siam. Yang pertama, ini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyama
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasyamu junnatun fa idza kana yaumi saumi fa idza kana yaumu saumi kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun marrataini, maksudnya inni shaimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Rawahu Ahmad wa Muslim wan Nasa'i. Ini hadis tentang keutamaan puasa. Jadi yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, ya kita sudah sering mendengar, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, menyampaikan anna Rasulullah wa Rasulullah SAW qala, bersabda Rasulullah, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini kalau yang belajar ilmu hadis namanya hadis qudsi, namanya hadis qudsi. Jadi ada istilahnya hadis nabawi, ada istilahnya hadis qudsi. Jadi bedanya apa? Bedanya penisbatan. Kalau nabawi nisbatnya kepada Nabi, kalau qudsi nisbatnya kepada Allah yang Maha Al-Quddus. Makanya ya, biasanya diawali dengan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Tapi dia bukan Quran. Bukan Quran. Kenapa beda dengan Quran ya? Nabi menyebutkannya begitu. Nah, isi hadisnya, hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amal Bani Adam adalah baginya. Bagi Bani Adam, illa siyama, kecuali puasa. Ini hadis sering kali kita dengar ini. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah karena aku. Ini kalau di catatan kakinya ada nomor 1 itu, idhofatun ilallahi idhofata tashrifin. Jadi diidhofahkan, jadi dikaitkan dengan Allah. Li ini adalah idhofah tashrif, untuk pemuliaan. Wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Catatan kakinya, hadal hadisu ba'du qudsiyun wa ba'duhu nabawiyun. Fan nabawiyyu min qawlihi wasyamu junnatun. Jadi ini kutsinya sampai pada wa ana ajzi bi. Kullu amali ibni adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini hadis qudsi. Kalau catatan kakinya dia enak gitu. Wasyamu junnatun, dan puasa, siam adalah junnah, adalah perisai. Nah, di bawahnya ada catatan kakinya, junnatun aymaniun minal ma'asi, yang mencegah dari perbuatan maksiat. Itu makanya jadi secara otomatis ini, jadi insting orang kalau puasa itu rasanya maksiat itu berat banget. Padahal kalau nggak puasa bisa jadi tidak terlalu berat. Misalnya orang ngomongin orang lain, orang berbuat dosa, itu kalau puasa rasanya besar, berat. Padahal kalau nggak puasa rasanya merasa tidak ada apa-apa. Ini bukti bahwa asyamu junnah. Jadi puasa itu adalah perisai. Jadi perisai yang mencegah orang dari perbuatan maksiat. Jadi jangan dimana junnah, wah ini perisai dari senjata tajam. Orang puasa, kok masih puasa masih kena pisau dapur. Ya, perisainya perisai maksiat, bukan perisai dari senjata. Fa idza kana
Maka jika ada yaumu shaumi ahadikum, jadi kalau pas hari puasa salah seorang di antara kamu, kalau pas puasa maka fala yarfus, maka jangan berkata jorok. Ar-rafasu al-fahsyu fil qauli, jadi berkata ya apa sangat sering tidak senonoh, apalagi dia berkata jorok. Jadi wala yashab, dan janganlah teriak-teriak, gembar-gembor kalau orang Jawa, poso kok gemburan. Nah, ini lagi sensitif sekarang masalah gemburan, masalah teriak-teriak orang padahal puasa itu. Oh, tapi alasannya kan teriak-teriakannya bukan pas puasa, itu belum puasa kok, masih malam. Yang pada bangunin itu kan sebagian orang merasa bahwa dia telah berkontribusi dalam ibadah puasa dengan membangunkan orang puasa. Tapi gimana dengan hadis ini? Kalau lagi puasa jangan teriak-teriak. Nah, nanti jawabannya gitu. Kan ini belum puasa, kan masih malam. Belum tulu'ul fajri. Nanti pas begitu terbit fajar pada tidur. Wala yashab. Ya ala kulli hal memang ya volume suara ya perlu disesuaikan. Wala yashab, jangan gembar-gembor, jangan teriak-teriak. Wala yajhal. Ini kalau kata kakinya enak. Jadi jangan berbuat bodoh, la yusfih atau la yasfah, jangan bodoh, artinya melakukan perbuatan yang tidak dipikirkan, itu juga. Atau misalnya namanya bodoh itu namanya jahil, melakukan perbuatan yang nggak tahu, jadi nggak ngerti. Jadi harusnya kan kalau ini memberikan pesan bahwa seorang mukmin itu melakukan segala sesuatu, dia tahu ilmunya, tahu manfaat mandorotnya. Jadi ini segala perbuatan itu tidak keluar karena kejahilan, tapi ini memberi pesan bahwa orang mukmin itu perbuatannya karena ala ilmin, karena ilmu. Nah ini kasus ketika ada kasus fa in syatamahu ahadun, kalau syatama itu mencaci makinya ahadun, seseorang. Jadi kalau dicaci maki orang lagi puasa, ya kan namanya juga orang, bisa jadi kan maksudnya baik tapi ternyata jadi nggak baik. Misalnya orang puasa tidur melulu, udah pakai dalil tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi yang lihat empat, ini orang kok tidur wajahnya diomelin, au qatalahu, atau memukulnya, ada orang memukulnya. Ini menjadi karena puasa misalnya gitu kan, menjadi karena lagi puasa, lagi awal-awal itu lemes atau apa, menjadi tidak, yang ngeselin misalnya sampai dipukul. Nah kalau ada mendapatkan aksi dimarahin orang, caci maki orang atau dipukul orang, faliyakul, hendaklah ya katakan inni shaimun, inni shaimun. Ya ini banyak maksudnya. Jadi bukan riya, agar orang yang mau marah, agar orang yang memukul itu membatalkan. Jadi nggak jadi marah, orang lagi puasa, lagi ibadah kok dimarahi. Ya yang marah biar juga takut, yang caci maki juga takut. Ini kalau nyaci maki orang puasa nanti takut-takut, bisa jadi malah menjadi berdosa. Oke kan? Jadi jangan sampai juga orang yang misalnya orang yang mencaci maki dibiarkan. Ya, kasihan juga kalau sampai dia dibiarkan terus mencaci maki, padahal mencaci maki terpuasa kan dosanya banyak. Dan seterusnya gitu kan. Atau bisa juga berarti orang tersebut jangan memprovokasi orang yang sedang berpuasa jadi terdorong marah gitu ya. Bisa juga. Bisa dimaknai, bisa banyak Bu maknanya Bu. Jadi ini kan ya kadang-kadang kan juga orang puasa bisa juga misalnya kan ini anak puasa bawaannya tidur mulu, gak mau ngapa-ngapain gitu kan, bisa bikin saraf naik juga kan gitu kan. Nah ini juga karena kalau di yang lain selain puasa kan misalnya orang yang kalau sholat subuh berjamaah itu kan fi dimmatillah, dia dalam lindungan Allah, jaminan Allah, maka jangan sekali-kali mengganggu, menyakiti, marahin, ngata-ngatain orang yang
ahli sholat, misalnya gitu kan. Itu kan bisa juga maknanya ke sana. Ini bisa, silakan Bu. Jadi kalau saya memaknainya saling membantu. Bisa jadi yang mencaci maki nggak tahu kalau dia puasa. Gitu. Sehingga tadi kalau diteruskan dia marah kan jadi dosa, biar dosanya berhenti. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Afwan. Kita ngaji, kalau ngaji bebas begini bisa kemana-mana. Yang penting ada kitabnya kan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaim. Nih, catat kakinya, al khuluf taghayyuru raihatil fami bisa babis shaumi. Wah, ini ketutupan. Coba saya pindahkan aja ini. Malah hilang. La khulufu famis shaimi. Sungguh ini apa namanya, khuluf. Ini taghayyuru raihatil fam bisa babis shaum. Perubahan aroma mulut karena puasa. Ini bukan karena selilit, bukan karena memang nggak gosok gigi ya. Makanya di kajiannya khuluf ini perubahannya karena perut yang kosong, bukan karena mulut yang kotor. Jadi khuluf ini bau mulut orang puasa itu atyabu indallah, lebih harum, lebih wangi, lebih indah di sisi Allah yaumal kiamat, di hari kiamat ya, di hari kiamat ya, bukan sekarang, min rihil miski, daripada aroma kesturi. Nah, ini kalau kita gabungkan antara aspek ibadah dengan estetika, maka menurut saya ini memahami hadis ini ya, tetap gosok gigi itu ya, sampai kalau di fikih kan tetap dianjurkan sampai, kalau di mazhab Syafi'i itu sampai zawal, sampai siang. Nggak boleh juga misalnya orang malas gosok gigi dengan alasan ini, di aromanya kemana-mana, sehingga dari estetika, belum lagi nanti dari sisi kesehatan itu, karena yang baunya bukan bau bau dari dalam perut, tapi ini bau memang mulut yang kotor, gak digosok giginya misalnya. Itu bedanya. Ini yang khuluf itu adalah bau dari perut yang kosong, bukan dari mulut yang kotor. Walis-shaimi farhatan, dan setiap orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Oh, ini internet lagi nggak stabil. Yafrohuhuma, yang dia akan bergembira. Pertama, ida aftoro, ketika sedang berbuka, pastilah fariha bifitrihi, dia berbahagia dengan bukanya. Ada buka harian, ada buka bulanan. Makanya lebaran namanya Idul Fitri. Idul Fitri, hari raya fitr, hari raya berbuka, hari raya makan-makan. Itu makan aja ada pada perayaannya. Jadi, wa idalak ya robbahu, dan ketika berjumpa dengan Tuhannya, ini perjumpaan yang diawali dari kematian, fariha bisaumihi, dia berbahagia karena puasanya. Rawu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Ini kalau dicari di kitab aslinya, ada di kitab Ahmad, Muslim, dan Nasai. Ini yang pertama. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan langsung aja. Nah, kalau ngaji terus nanti bablas. Yang kedua, wariwayatul Bukhari wa Abi Dawud. Wariwayatul Bukhari wa Abi Dawud, asyamu junnatun. Jadi riwayat lain, dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Bukhari, fa idza kana ahadukum shaiman. Beda redaksinya kan? Jadi kalau di redaksi Imam Muslim, wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Nah, kalau di sini fa idza kana ahadukum shaiman, jika salah seorang di antaramu berpuasa, fala yarfus, jangan berkata jorok, wala jajhal, jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada seorang yang memukulnya atau mencaci makinya, fal yakul, hendaklah ia katakan, inni shaimun marrataini, saya sedang berpuasa 2 kali.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la khalafu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih bagus, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, daripada aroma kasturi. Yatruku ta'amahu, ini bedanya, beda periwayatannya. Kalau hadis bisa-bisa saja. Yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan seleranya, min ajli, karena aku. Ini masih dalam hadis qudsi ini kan, asyamuli, puasa karena aku, wa anazibihi, dan saya yang akan membalasnya, wal hasanatu bi asyrati amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasan, kebaikan, bi asyrati amsalihah, 10 kali lipat. Inilah uniknya hadis. Jadi beda perawi, mungkin beda redaksi, ada tambah redaksi yang berbeda. Jadi, kemudian hadis yang ketiga, ini kali ini sama-sama di Abu Hurairah, cuman riwayatnya ini Bukhari, Abu Dawud, yang di Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Hadis ketiga, wa an Abdullah bin Amr. Kalau ada wawunya ini Amr, kalau di Indonesia dibacanya Amru. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnul As. Kalau nggak pakai wawu, Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Ini tambahan wawu ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, asyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Quran itu yashfa'ani, memberi syafaat, lil abdi, pada seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini yang kalau kita membaca secara umum tentang fadilah Al-Quran, ini bisa kita pakai. Tidak hanya surat atau ayat tertentu, tapi Al-Quran secara umum. Dan itu mudah kita fahami. Jadi misalnya, jadi orang yang mulazamah, mencintai Al-Quran, mendengarkan, membaca, sampai menginternalisasi dalam dirinya, itu kan orang yang dalam dirinya ada Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah akan menyiksa orang yang di dalamnya ada firman Allah, misalnya gitu kan. Itu mudah kita pahami. Yaqulus siyam, berkata puasa, ay Rabbi. Ay Rabbi, ini maksudnya kalau catatan kakinya adalah kalimat an-nida, ay harfu nida'in bimakna ya Rabbi, ay ya Rabbi. Jadi maknanya ya Rabbi, mana tuhut to'ama wasyahawati. Kata puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat bin nahari, di siang hari. Fasyafi'ni bihi, maka berikan aku syafaat kepadanya. Nanti izinkan aku beri syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Qur'an pun berkata, mana'tuhun nauma bil laili, aku mencegahnya tidur di malam hari. Makanya ada identik ya, tadarus Quran itu kalau puasa ya malam, identik. Ini pemaknaan yang ya, di masyarakat emang nggak boleh baca Quran siang hari, boleh gitu kan. Tapi di surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Jadi Quran malam itu lebih meresap, lebih mendalam, lebih kuat pengaruhnya. Makanya alhamdulillah ini kalau di masyarakat unik-unik nih. Jadi dulu di kampung saya itu ada tradisi ini, kalau bukan mau dipakai, namanya ke tradisi cara mengelola bagaimana tadarus malam itu. Jadi ada yang tadarusnya itu di masjid, ada yang tadarusnya itu di rumah-rumah. Jadi gantian dari rumah satu ke rumah yang lain tiap malam. Nah, itu bisa banyak, itu banyak judulnya. Fasyafi'ni fihi, fasyafi'ni fihi, maka berikan aku, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Jadi Quran memberi syafaat, puasa memberi syafaat,
fayashfa'ani, lalu keduanya memberi syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Jadi orang berpuasa ini. Jadi diterima fayashfa'ani. Coba catatan kakinya kita baca, catatan kakinya. Tuqbalu syafa'atuhuma. Diterima syafaat keduanya, syafaat puasa maupun syafaat Al-Quran. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Jadi kalau yang mau cari aslinya dalam kitab Musnad Ahmad. Hadis keempat, wa an Abi Umamah qala. Abi Umamah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu fakultu. Lalu saya berkata, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Murni, perintahkan kepadaku bi amalin, satu amal, yudkhilunil jannah, yang memasukkanku ke dalam surga. Qala, jawaban Nabi, alaika bis-shaumi. Hendaklah kamu berpuasa. Nanti, amal yang masukkan surga, alaika bis-shaumi. Kalau di pesannya para kiai itu, kalau sudah puasa insya Allah kebaikan yang lain itu ngikut. Misalnya orang ahli maksiat atau apa itu, begitu sama kiai disuruh puasa dia mau puasa, nanti maksiat yang lain itu berhenti dengan berkurang dengan sendirinya. Fa innahu la adlalahu, karena sesungguhnya la adlalahu, gak ada tandingan bagi puasa itu. Gak ada tandingan bagi puasa itu. La mislalahu, catatan kakinya tiga. La adlalahu la mislalahu. Jadi artinya, jadi amal yang memasukkan orang ke surga itu ya yang paling besar kalau di hadis Nabi ini adalah puasa. Ini biasanya juga jawaban Nabi disesuaikan dengan penanya. Bisa jadi ini kan Abu Umamah ini dia punya potensi, jadi yang mungkin dia lakukan dengan lebih baik yang akan bisa membuatnya jadi memperbanyak kebaikan adalah dengan puasa. Tsumma ataitu husaniyah, lalu aku datang lagi yang kedua kali. Faqala, Nabi juga mengatakan alaika bisyami, hendaklah kamu berpuasa. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa shahhahahu. Riwayat Ahmad, Al-Hakim, An-Nasa'i dan Al-Hakim mensahihkannya. Kebanyakan taknya. Jadi yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Hakim. Oke, baca dulu nanti. Kalau ada yang kurang jelas silakan langsung aja tanya. Wa an Abi Sa'idil Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yasumu abdun, tidak berpuasa seorang hamba, yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah. Ini keutamaan puasa fi sabilillah ketika dalam perjalanan jihad dan sebagainya. Ada seorang hamba yang berpuasa ketika fi sabilillah, illa ba'adallahu, illa, kecuali ba'adallahu, Allah menjauhkannya, bidzalikal yaumi, dengan sehari puasa di jalan Allah itu, annaro, neraka, an wajhihi, dari wajahnya, sab'ina kharifan, 70 tahun. Ini makna yang paling umum. Jadi sehari puasa fi sabilillah, maka diganjar, dibalas Allah dengan dijauhkan dirinya dari neraka sejarak 70 tahun. Makanya nanti dalam cerita, jadi para sahabat Nabi ketika bisa Fathu Makkah itu kan bulan Ramadan, itu di antara mereka ada yang masih tetap berpuasa. Rawahul jamaah illa Abu Dawud. Ini hadis riwayat al-jamaah dari Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, kecuali Abu Dawud. Oke, ini kemudian hadis yang keenam, hadis yang terakhir dalam penjelasan tentang fadlu, tentang keutamaan syam. Wa an Sahl bin Sa'din, dari Sahl ibn Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
innalil jannah, sesungguhnya bagi surga, babat, satu pintu. Sesungguhnya surga memiliki satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu itu disebut ar-rayyan. Yuqalu, dikatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nanti aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fa idza dakhala, maka setelah masuk akhiruhum, orang yang terakhir yang dipanggil oleh pintu ar-rayyan ini, ughliqa dzalikal babu, ditutuplah pintu itu. Ini launch khusus, pintu untuk as-shaimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi setidaknya meskipun ini hadis kalau mau kita pakai, kalau secara ilmiah ini bukan refleksi primer, karena kalau hadis refleksi primernya ya kembali ke Bukhari Muslim. Tapi minimal kalau kita dengan membaca buku seperti ini, kalau kita ngasih tausiah atau apa, ya tahu bukunya lah. Nanti mau mengembangkan seperti apa ya, nah, silahkan. Oke ya, jadi ini tentang keutamaan puasa. Nah, sedikit lagi. Nah, aqsamuhu yang mau dibahas. Jadi macam-macam puasa. Jadi tentang pembagian puasa. Jadi Syed Sabiq menggunakan pendekatan penulisannya. Asyamu qismani, puasa itu ada dua bagian. Makanya kisem, ada kelas, ada kelompok. Ada ini cara fardun wa tatawwu'un. Ada puasa fardu, ada puasa tatawwu', ada puasa sunnah. Jadi ini cara penjelasan penulisan yang dilakukan oleh Syed Sabiq seperti ini. Nanti penulis lain punya cara lain, cara membahasnya. Nah, wal fardu yanqasimu salasata aqsamin. Wal fardu utawi puasa fardu, kalau pakai bahasa santri itu. Nah, adapun puasa fardu yanqasimu itu terbagi, puasa fardu terbagi salasata aqsamin. Ada 3 macam, 3 bagian. Jadi kalau yang fardu ada 3 macam puasa fardu. Pertama, saumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua, saumul kafarat, puasa kifarat. Nah, macam-macam kan? Ada kifarat sumpah, ada kifarat apalagi itu, kifarat itu. Nah, itu namanya puasa wajib juga. Ada saumun nadri, puasa nadar. Tadinya nggak wajib menjadi wajib karena nadar. Misalnya bernadar kalau bisa keterima, misalnya mahasiswa bisa lulus, nah, itu akan nadar puasa, ya ini menjadi nadar, menjadi wajib. Tadinya nggak wajib. Nah, kemudian di ini cara penulisannya. Wal kalamu huna, dan pembahasan di sini yan hasiru, hanya terbatas fi shaumi Ramadan, pada puasa Ramadan, wa fi shaumit tatawwu'i, dan puasa sunnah. Jadi, pembahasan di sini hanya meskipun puasa ini puasa wajib ada 3, yang dibahas hanya puasa Ramadan. Yang kifarat dan nadar enggak dibahas. Yang dibahas hanya wajib Ramadan, wa fi shaumit tatawwu', dan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami, sedangkan bagian yang lain yang kesisa, kifarat dan nadar, fata'ti fi mawadi'iha, maka nanti akan dijelaskan pada tempatnya, pada pembahasan tentang kifarat dan nadar. Jadi ini penjelasan pertama tentang puasa, tentang fadilah puasa.
dan macam puasa. Oke, sampai sini ada mau disampaikan? Oke, sebelum masuk ke bab berikutnya tentang Shaumu Ramadan. Ini karena ini Maktabah Samilah, jadi nggak kelihatan mana judul mana pasal. Ustaz, ada yang bertanya di Silakan. chat. Oh, chat. Oke. Si chat ini saya gimana apa? Assalamualaikum Ustadz, gimana cara mengingatkan teman yang etos dia menurun dan marah-malas dengan alasan sedang puasa? Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya perlu saling memahami sisi manusiawi. Ya memang secara fisik puasa itu memang ya, jadi apa, sebagian orang membuat jadi lemes, itu kan, menjadi lemes. Jadi secara fisik tidak semua orang puasa tetap seger ya, nggak semuanya. Nah, bagaimana agar semangat etos kerjanya tetap tinggi meskipun dalam keadaan yang secara fisik itu berkurang? Oke. Jadi semangat itu kan bisa muncul, bisa ditumbuhkan oleh berbagai pendekatan. Bisa saja orang itu secara fisik lemes, tapi ketika dia punya harapan besar atau punya ketakutan besar, itu lemes bisa kalah oleh ketakutan. Misalnya orang yang tadinya lemes, begitu takut dikejar anjing, anjing lagi naik daun ya, kalau dikejar anjing, yang lemes itu bisa jadi semangat kan, karena takut dikejar anjing. Orang takut ketinggalan kereta misalnya, Pak Woko misalnya gitu kan, kereta udah mau berangkat, tadinya lemes, tapi karena takut ketinggalan akhirnya menjadi semangat. Oke kan? Jadi itu etos semangat ini bisa diinjeksi lewat pendekatan lain. Bahwa kelemahan fisik itu ya, orang lemes karena puasa manusiawi. Tapi ini bisa diinjeksi dengan misalnya takut kalau dia tidak bekerja dengan maksimal dengan baik, bisa misalnya takut banyak hal. Takut bisa pendapatan terganggu, takut nanti bisa kinerjanya dianggap rendah, menurun, dan sebagainya. Atau misalnya juga ini bisa diinjeksi dengan meningkatkan harapan. Misalnya contoh di hadis yang hadis yang ke-5 tadi. Hadis yang ke-5. Ini kan salah satu cara menginjeksi orang agar tetap beretos kerja tinggi meskipun dalam keadaan sedang berpuasa. Di hadis yang ke-5 tadi. Yang ke-5 itu mana tadi hadisnya ini? Hadis yang berpuasa fisabilillah itu bisa menjauhkan orang dari neraka sejauh sab'ina khorifan, jarak 70 tahun. Ya, orang fisabilillah itu kan berat. Nah, tapi ini bisa menjadi semangat karena ada harapan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Jadi ini bisa kita tiru bahwa menaikkan etos kerja ketika berpuasa bisa dengan pendekatan tadi. Pendekatan jadi menyampaikan bahaya kalau dia tidak bersemangat dan memberikan harapan kalau dia tak bisa bersemangat. Wallahu a'lam itu. Ada lagi? Yang langsung silahkan, saya akan tutup share screen-nya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Pak Joni, silakan Pak Joni. Dibuka aja Pak Joni. Di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joni. Tanyakan hadis yang ke-6, yaitu pintu surga yang namanya Rayyan. Itu apakah khusus puasa Ramadan atau juga puasa-puasa sunnah? Ini juga mungkin bisa untuk spirit ya, agar kita rajin berpuasa. Mohon dijelaskan Ustaz. Oke. Hadis yang ke-6. Oke. Jadi ini jawabannya nggak bisa pakai hadis ini. Jawabannya pakai hadis
yang ada di buku lain Riyadhus Shalihin juga ada tentang man adali waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilma aftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau di hadis arba'in ini hadis ke-38 kalau nggak salah. Jadi jawabannya di situ bahwa jadi untuk mendapatkan cinta Allah itu yang dilakukan adalah ibadah fardu yang utama. Tapi selain ibadah fardu, hamba Allah yang menjadi kekasih Allah itu akan menambahnya dengan ibadah sunnah. Jadi gak cukup hanya fardu, tapi ditambah dengan ibadah sunnah sampai dia bisa mendapatkan cinta Allah. Oke kan? Jadi apakah misalnya yang dipakai untuk masuk ke royan ini apakah puasa sunnah atau puasa fardu? Ya kedua-duanya. Tapi kalau dalam skala prioritas, tentu yang utama adalah fardunya, baru ditambah dengan sunnahnya. Tapi kalau sunnah nggak mengerjakan yang fardu, yaitu kan, jadi orang cari untung tapi nggak punya modal, ya kan, jadi agak sulit diterima kan. Nah, tapi kalau kalau pakai hadis tentang mujahadah itu, hadis ke-38 arba'in itu, jadi ya agar bisa menjadi yang terdepan memasuki pintu royan. Nah ini kan makanya sampai dalam cerita misalnya para sahabat yang pingin sampai berpuasa sepanjang waktu, sampai itu kan harus Nabi hentikan puasa hanya 3 hari setiap bulan, tapi masih kemudian ya paling tinggi puasa Daud itu kan. Jadi kan semangat untuk agar bisa semakin berpeluang untuk menjadi penghuni pintu royan, lons royan ini. Allah alam itu Pak Joni. Nah kemudian kemudian di chat ada yang bertanya, ini Pak Imam, kitab Fiqhus Sunnah ini ikut madhab siapa? Nah, ini bisa dibaca di biografinya, ini biografinya Syed Sabiq. Syed Sabiq ini orang Mesir, ya kalau dilihat biografinya kan lahir pada tahun 1915. Nah Mesir itu secara umum madhabnya madhab Syafi'i. Tapi ketika dia kuliah di Al-Azhar, itu milihnya ke belajar fikih madhab Hanafi. Nah, waktu itu pertimbangan kalau mahasiswa, karena beasiswa pengkaji madhab Hanafi itu paling gede pada zamannya. Ada juga itu, gitu kan. Jadi beasiswa yang mengambil studi madhab Hanafi itu paling gede. Kenapa? Ya karena masih ada sisa pengaruh. Mesir zaman itu kan masih pernah menjadi bagian dari wilayah Turki. Turki itu kan madhabnya madhab Hanafi secara umum. Oke. Itu biografinya bisa dilihat ke sana. Jadi lalu gimana madhabnya? Nah, wallah alam nanti akan kita dapati cara Syed Sabiq dalam mengkaji fikih. Makanya dia pakai namanya Fiqhus Sunnah. Itu yang saya berusaha memahami. Jadi madhabnya madhab yang paling dekat kepada sunnah. Ya kalau pakai menggunakan ungkapannya Imam Syafi'i, idza shahhal hadisu fahuwa madhabi. Hadis yang paling sahih itulah madhab saya. Kalau memang hadisnya sahih itulah madhab saya. Itu Allah alam yang saya pahami. Nah nanti dalam cara beliau menjelaskan masalah-masalah fikih, jadi mengajak kita kepada dalil Quran dan Sunnah, tapi menggunakan pendekatan iman madhab yang dia sebut. Misalnya kalau nanti misalnya mengatakan ini, itu kalau menggunakan metode madhabnya ini, madhab Hanafi atau madhab Syafi'i. Jadi makanya yang di Muqaddimah tadi, di antara harapan beliau adalah dari buku fikih ini, di muqaddimahnya, untuk saya bacakan muqaddimahnya adalah wa yaqdi alal khilafi wa bid'atit ta'assub lil madahib. Buku fikih ini dimaksudkan untuk menghentikan khilaf yang dianggap tidak produktif
dan bid'atut ta'assub, bid'ah fanatik terhadap madhab yang berlebihan. Nah, demikian juga kama yakdi alal khurafa al qailah, dan juga buku ini dimaksudkan untuk menghentikan pandangan yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Artinya ada ruang ijtihad yang dilakukan oleh Said Sabiq, tapi masih terikat dengan pandangan ulama-ulama madhab sebelumnya. Wallah alam, yang saya pahami begitu. Kalau tanya madhabnya apa, ya madhab kalau yang saya pahami nih, Bu, ini nggak tahu kalau saya Sabiqnya, tapi saya pahami adalah madhab idza sohal hadisu fahuwa madhabi, berusaha mencari mana yang hadisnya lebih sahih dan kemudian mana yang bisa lebih mudah dikerjakan oleh publik. Karena salah satu pertimbangan fikih kadang-kadang itu yang dipakai bukan mana sahih atau enggak, tapi mana yang mudah dikerjakan oleh masyarakat, oleh umat. Wallahu alam. Nanti itu em. Ada lagi silahkan kalau ada mau disampaikan. Silakan Bu Sita. Ya, urun rembuk sedikit aja soal jawaban apa tadi pertanyaan dari Ibu dari Batam tadi. Bu Halimah. Kecenderungan etos kerja menurun. Jadi ini memang buat ya musuh-musuh Islam menjadi alasan mereka untuk ya karena pernah di Afrika sampai Julius Nyerere ya presiden mau menghapuskan saum Ramadan karena kinerja atau produktivitas rakyatnya menurun drastis gitu di bulan Ramadan. Nah, saya padahal kita lihat banyak perang terjadi justru di bulan Ramadan kan, seperti Badar. Nah, seperti itu. Jadi bahwa enggak zaman Rasulullah dan para sahabat enggak ada alasan untuk mengendurkan semangat berdakwah, semangat berjihad seperti itu. Tapi kalau memang sudah faktor umur kadang-kadang buat orang-orang muda yang masih usia produktif harusnya tidak melemahkan produktivitas. Seperti itu aja urun rambutnya. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi memang ini ya, cara pemahaman agama yang memang perlu di-upgrade, di-update gitu ya. Jadi memang kalau di zamannya puasa tidak menghalangi orang dalam beraktivitas. Jadi ada banyak motivasi dan sebagainya. Tapi juga kita juga harus maklumi misalnya kalau kasus kayak di Afrika dan sebagainya yang memiliki musim ekstrim, kalau pas panas yang sangat panas dan itu akhirnya kan puasanya sangat panjang. Yaitu ada kemudahan-kemudahan lagi nanti kalau dalam lisan tentang bagaimana puasa bagi orang yang memang pekerja berat dan sebagainya kan juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi ini memang ya memerlukan kearifan dalam pemahaman. Jadi flexibility ya. Situasi kondisi itu kan juga sangat mempengaruhi pengamalan agama. Jadi moga-moga nanti ya kalau di Indonesia relatif ya karena musimnya kita musim yang nggak ada ekstrim, ya panas juga tidak ekstrim. Mungkin yang sering jadi pertanyaan para pekerja berat dan sebagainya. Ini kalau di ayat puasa sendiri kan juga nanti memberikan ruang toleransi bagi mereka yang memang harus bekerja berat, harus ada kemudahan itu. Dan nanti di ayat puasa itu sendiri itu kan juga pernyataan tentang kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra adanya pada ayat tentang puasa. Jadi sehingga memang perlu kearifan. Tapi masalah etos kerja semangat ini memang kalau menurut saya Bu, jadi perlu diinjeksi dari pendekatan lain. Karena faktanya bahwa kelemahan fisik itu bisa tertutupi oleh sisi lain, oleh semangat, oleh apa gitu. Nah semangat itu apa yang mempengaruhinya? Itu kan bisa pengetahuan, bisa keyakinan dan sebagainya. Makanya kadang-kadang juga lingkungan ikut membantu. Kenapa sih kalau orang di tanah suci pergi ke masjid yang 2 kilo itu dekat, tapi kenapa kalau di tanah air yang 2 meter jadi jauh gitu? Kan juga ada ya, perlu kita lihat per kasusnya. Jadi nggak bisa kita gunakan generalisir, tetapi tadi pendekatan memahami ini adalah agama untuk kemaslahatan manusia juga penting. Wallah alam Bu. Jadi silakan ya, kalau kita diskusi aja sampai tetap ini aja. Insya Allah cukup sampai situ dulu. Jazakumullah khairan. Kita
cukupkan sampai di ini ya, muqaddimah tentang puasa. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan tentang Shaumu Ramadan insyaallah. Terima kasih banyak jadi atas perhatian semuanya. Atau masih ada yang mau disampaikan? Mungkin Ustaz untuk peserta ngaso ini kalau bisa megang kitab ini. Oh ya, kalau silahkan kalau yang ada bukunya. Kalau judul kita nyimak bahasa Indonesia. Silahkan. Jadi kalau yang mau ngambil gundul, saya tadi mau lihat di PDF-nya yang bisa di-download. Tapi udah pakai Samilah aja lah yang gampang. Yang adanya di Samilah. Simaan. Silakan aja. Ya kan rata-rata fiqh sunnah pada punya nih. Ya, sekalian kita ngaji bareng aja. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan nanti bisa menyemangati kita nanti kalau setiap ada momen kita bisa baca buku ya. Setidaknya ilmu kita menjadi lebih kuat karena kita merasa punya referensi. Kadang buku itu kalau nggak ada acara bedah buku itu sudah punya bukunya tapi nggak tahu babnya di mana gitu kan. Begitu ada bedah buku baru ternyata ada di buku saya gitu. Insyaallah moga-moga kita semangati semuanya. Terima kasih banyak. Ini karena juga Pak Ramlir sedang berhalangan, jadi sekaligus saya memulai dan menutup pengajian kita sore hari ini. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan pemanfaat barokah pada pengajian kita, dan kita tutup bersama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaik. Sampai ketemu pekan depan, semoga selalu afiat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.